Shalom, selamat hari Sabat bagi kita semuanya. Saudara-saudara yang kasih dimanapun saudara berada, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena satu Sabat kita lebih dekat kepada kedatangannya. Dan sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, betapa kami bersyukur Tuhan, satu Sabat Engkau tambahkan hari-hari kami. Kami lebih dekat kepada kedatangan-Mu sudah, dan kami rindu bertemu dengan Engkau. Biarlah firman yang akan kami dengarkan, urapi, berkati, boleh menjadi kekuatan bagi kami dan sukacita, pengharapan menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita patut bersyukur karena kasih Tuhan saja yang telah menuntun kita hingga saat ini. Dan di saat-saat manusia sedang menghadapi kesulitan-kesulitan ekonomi yang terjadi akibat pandemi, ada satu kalimat pendek yang boleh menjadi bahan renungan bagi kita pada Sabat ini, yaitu hidup yang berkelimpahan. Bagaimanakah kita dapat memperoleh hidup yang berkelimpahan di saat kita dalam kesulitan, di saat kita di dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan seperti sekarang ini? Yohanes 10 ayat 9 firman Tuhan berkata, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Bayangkan saudara, ya. Ini firman Tuhan disampaikan oleh Yesus sendiri sebagai satu jaminan bahwa orang yang percaya kepada Yesus, orang yang menerima Dia sebagai juru selamat, yang menjadikan Dia gembala, Dia adalah pintu. Dikatakan tadi, orang yang akan masuk melalui Dia akan selamat. Dan bukan hanya selamat, tetapi dia akan masuk keluar kemana saja dia menemukan padang rumput. Saudaraku, kita adalah domba gembalaan dari Yesus Kristus. Di dalam Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13, demikian firman Tuhan. "Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan." Sampai Yesus katakan, "Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya meminta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, kalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di saat kesulitan menyebar di atas dunia ini, saudaraku yang kasih, kita membutuhkan Roh Kudus untuk memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada kita. Dan tadi kata Tuhan, Bapamu yang di sorga akan memberikan kepadamu. Saudara-saudara yang kasih, Yesus teladan kita di dalam berdoa. Karena Dia katakan tadi kita harus meminta, berdoa kepadanya. Doa adalah komunikasi yang terbuka dengan Allah. Doa adalah nafas hidup, nafas jiwa. Doa adalah ungkapan hati yang tulus. Doa kita adalah penyembahan. Doa kita adalah kekuatan, adalah satu kuasa bagaikan disebut dinamik yang dapat menghancurkan kekerasan sekalipun. Doa adalah penghiburan bagi jiwa yang berduka. Dan doa
adalah sebuah pengharapan. Saudara yang kasih, kita butuh berdoa. Kunci supaya kita bisa hidup berkelimpahan. Berkelimpahan sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Yang pertama, kita harus dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-14 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipenuhi, dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini adalah satu janji Tuhan yang luar biasa. Bila mana kita dipimpin oleh roh, kita adalah anak-anak Allah, ahli waris, saudara. Dan kita berhak, ini luar biasa kalimat ini, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Jadi kalau kita mau berkelimpahan di dalam Tuhan, kita harus dikuasai, dipimpin oleh roh. Itulah sebabnya saudaraku, mari kita belajar ya. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, di sana ada perbuatan daging. Semua perbuatan daging itu adalah perbuatan yang menjadi payung yang menutupi kecurahan roh. Tetapi bila mana ayat 22-23 mengenai 9 buah-buah roh yang kita miliki, maka itu payung sudah tidak ada lagi, tetapi roh itu akan tercurah kepada kita dan kita bisa berbuah dan berkelimpahan. Saudaraku yang kasih, di dalam Yohanes 16 ayat 13, apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, Dialah yang memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Dia memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kita ini manusia terbatas, saudara, dalam berpikir. Melihat ke depan itu kita terbatas. Kita membutuhkan kuasa Roh Kudus Tuhan, karena hanya rohlah yang akan memberitakan kepada kita apa yang akan terjadi, yang akan datang. Sehingga kita bukan seperti orang berjalan dalam kegelapan, tidak tahu kemana arahnya, mencari-cari dalam kesulitan, tidak. Kalau kita dipimpin oleh roh, roh Tuhan akan menuntun pikiran kita ini kepada jalan itu, kepada kebenaran. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, turunnya Roh Kudus ke atas gereja dinantikan akan terjadi di masa yang akan datang. Tetapi dikatakan di sini adalah merupakan satu kesempatan yang dimiliki oleh gereja sekarang ini. Carilah itu, doakanlah itu, percayalah akan hal itu, dan kita harus memilikinya. Sebab sorga sedang menunggu untuk memberikannya. Jadi saudara-saudaraku, turunnya Roh Kudus itu waktunya sekarang. Percayalah untuk memilikinya, supaya sorga yang sekarang ini sedang menunggu untuk mencurahkannya diberikan kepada kita semua. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa hidup dalam kelimpahan? Tinggallah di dalam Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat 4 dan 5 ayat yang sudah biasa kita dengar. Tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu, seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Sebab Tuhan katakan, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dalam dia, ia berbuah banyak seperti
sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus tinggal di dalam Yesus. Arti tinggal di dalam Yesus. Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Inilah perintahku ialah supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 10 dan 12. Jadi saudaraku, bagaimana kita supaya hidup berkelimpahan? Tadi kita membutuhkan tuntunan Roh Kudus. Yang kedua, kita harus tinggal di dalam Yesus. Dan bagaimana supaya kita tinggal dalam Yesus? Menuruti segala perintah dan saling mengasihi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak cukup hanya itu. Agar kita ini boleh hidup berkelimpahan, Tuhan mau kita berbuat baik kepada semua orang. Ibrani 13 ayat 16. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ingat saudara, jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Karena inilah korban yang berkenan di hadapan Allah. Janda Sarfat, perempuan Sunem, Abraham, Lot, mereka ini diceritakan di dalam Alkitab. Ditulis sejarah mereka. Sesungguhnya perbuatan baik mereka menyelamatkan, membawa berkat yang luar biasa. Saudara-saudara, tidak ada rugi berbuat baik. Sekali lagi, tidak ada yang rugi berbuat baik. Apa yang kita lakukan, kita akan tuai. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Tidak rugi berbuat baik. Sebab malah kalau mau hidup berkelimpahan, itulah yang dikatakan dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah maka kamu diberi. Ya, ukuran yang kamu ukurkan akan diukurkan kepadamu sampai melimpah-limpah. Luar biasa. Ya, saudaraku, mari kita melayani. Berkat khusus melayani para hamba Tuhan. Barang siapa menyambut seorang nabi, ia akan menerima upah nabi. Barang siapa menyambut seorang benar, dia akan menerima upah orang benar. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada seorang anak kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara-saudara, mari kita biasakan dermawan, memberi. Jangan pelit, saudara-saudara. Saya sering sampaikan ini, jangan pelit. Jangan kikir. Karena orang kikir tidak masuk surga. Sedih, saudara-saudara. Menuruti perintah-perintah yang lain, tetapi kikir tidak masuk surga, saudara. Tidak ada perbuatan kita sekecil apapun, secangkir air yang sejuk, itu pun tidak akan kehilangan upah. Matius 10 ayat 41-42. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dikatakan di sini, kita tidak mempunyai hak untuk terus-menerus hanya memikirkan diri sendiri. Atau kesukaan kita, atau kegemaran kita. Kita tidak perlu berusaha mempertahankan identitas kita yang aneh sendiri. Satu kepribadian yang hanya memisahkan kita dari sesama pekerja kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mati kepada diri sendiri, lalu dilahirkan kembali sehingga Kristus hidup di dalam kita. Jadi saudara, biasakan terbuka hati untuk menolong, untuk memberi, karena apapun yang kita terima tidak akan pernah hilang.
apa yang kita lakukan tidak akan pernah hilang, saudara. Banyak orang di atas dunia ini mementingkan diri, dan inilah nasihat Tuhan kepada mereka. Bersyukurlah kepada Allah karena kebaikannya, karena peringatan ada bagi orang yang tidak setia. Saudara-saudaraku yang kasih, orang yang mau hidup berkelimpahan adalah mereka yang memiliki roh menurut. Orang yang tidak suka menurut tidak mungkin diselamatkan. Kalau saudara membaca Mazmur 112, saudara akan temukan di sana berkat-berkat besar bagi mereka yang menuruti perintah Tuhan. Saudara, boleh saudara ikut seminar membayar dengan harga yang mahal. Tips-tips yang dibuat oleh dunia bagaimana untuk menjadi pengusaha yang sukses, menjadi pekerja yang sukses, menjadi pebisnis yang sukses. Tapi saya mau katakan hari ini di dalam melalui firman Tuhan. Baca nanti Mazmur 112. Saudara akan melihat di sana hanya ada 2 kunci sukses. Tetapi semua yang saudara mau rindukan, saudara mau inginkan, saudara akan terima. Mazmur 112 saya baca ayat pertama. Berbahagialah orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan. Pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, sangat suka kepada segala perintahnya. Suka, saudara-saudara. Bukan terpaksa. Penurutan karena sukacita. Karena satu kerinduan yang didorong oleh karena kasih. Buahnya luar biasa. Saudara-saudara yang kasih, mereka itu akan memiliki anak-anak keturunan yang perkasa di bumi. Memiliki harta kekayaan uang di dalam rumahnya. Mereka ini adalah orang-orang pintar di dunia. Mereka adalah orang-orang yang berani, yang tidak takut kepada kabar celaka. Mereka adalah orang-orang yang mujur, apa saja yang dilakukannya selalu berhasil. Mereka adalah orang-orang yang terbuka tangan untuk memberi kebajikannya untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, baca ulang nanti. Inilah sebenarnya yang dicari manusia di dunia ini. Tapi pergi dengan cara yang salah. Bertindak dengan cara yang tidak benar. Padahal sebenarnya Tuhan mau sediakan semua. Dan kita sebenarnya beruntung saudara. Kalau kita takut akan Tuhan. Setia kepada perintahnya. Dunia dapat, sorga dapat. Itu janji Tuhan. Dan tidak ada sesuatu yang tidak genapi oleh Tuhan dalam janjinya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan penting bagi kita. Siapa sajakah yang disebut di dalam lingkungan keluarga kita? Saudara yang kasih, kita membaca Kolose pasal 3. Ayat yang ke-18 sampai 24. Kitab Kolose pasal yang ketiga. Saya baca kepada kita. Ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja, untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan. Istri, suami, anak,
bapak-bapak, hamba-hamba, itulah lingkungan yang ada di dalam keluarga kita. Dan ini semua harus saling mengasihi dan saling membantu, saling menguatkan satu dengan yang lain. Bagaimana supaya kita bisa hidup berkelimpahan? Saudara-saudara, jadikan Yesus sebagai gembala. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik, kata Tuhan. Gembala yang baik memberi nyawanya bagi dombanya. Dan domba-dombanya mengenal aku. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita semua rindu untuk memiliki kelimpahan. Tapi persoalannya ialah bahwa banyak orang mendapatkan kelimpahan dengan caranya sendiri, bukan dengan cara Tuhan. Sehingga itu adalah kelimpahan yang semu, bahkan tidak jarang bukan kelimpahan yang didapatkan, tetapi kesusahan. Itu sebabnya menjadi kesimpulan pada siang hari ini dari pelajaran yang saya bawakan ialah kita membutuhkan satu kebangunan dari ketaatan yang sejati di antara kita. Dan kebutuhan kita yang terbesar dan sangat mendesak, ini harus menjadi pekerjaan kita yang pertama, yaitu kebangunan dari ketaatan yang sejati. Yang kedua, Bapa Surgawi kita mau memberikan Roh Kudus kepada kita kalau kita sungguh-sungguh menerimanya. Tetapi adalah pekerjaan kita melalui pengakuan, melalui kerendahan hati, melalui pertobatan, melalui doa yang sungguh-sungguh agar kita dipenuhi oleh kondisi di mana Allah berjanji memberikan berkat-Nya kepada kita. Jadi hidup berkelimpahan. Sekali lagi, saudara-saudara, kita membutuhkan kecurahan Roh Kudus. Kita membutuhkan yaitu Yesus di dalam hidup kita. Kita membutuhkan agar kita boleh hidup berkelimpahan, berbuat baik kepada semua orang. Supaya kita boleh hidup berkelimpahan, saudara-saudaraku yang kasih, kita harus takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintah-Nya. Agar kita boleh memiliki hidup berkelimpahan. Saudaraku yang kasih, sekali lagi, jadikan Yesus sebagai gembala kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, agar kita semua memperoleh kemenangan, karena tanpa Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sadarilah kemampuan kita, sadari keterbatasan kita, sadari kelemahan kita. Dengan kita menyadarinya, maka kita akan memanggil Tuhan, kita akan mencari Tuhan, kita akan senang untuk melakukan perintah-perintah-Nya. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami puji Tuhan pada hari Sabat ini. Engkau begitu mengasihi kami. Biarlah firman Tuhan yang Engkau telah paparkan, bentangkan di hadapan kami. Boleh itu kami fahami, kami mengerti, kami hidupkan. Sesungguhnya hidup berkelimpahan di hadapan Tuhan adalah bila mana kami penuh penyerahan, dituntun Roh Kudus Tuhan, menjadikan Yesus nomor satu dalam kehidupan kami. Hidup di dalam penurutan kepada setiap firman-Mu, dan terlebih menjadikan Yesus gembala di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, rumah tangga kami, jemaat yang kami gembalakan ini. Dan sebelum kami mengakhiri akan doa ini, kami memohon tumpangan tangan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memimpin kita, menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha.
Di dalam nama Yesus kita sambut berkat-Nya. Amin.